Gemuruh mesin kereta melenakan, membawa setiap penumpang menuju mimpi. Namun, bagiku, malam itu adalah awal dari sebuah kenyataan yang tak pernah kuduga. Di gerbong eksekutif menuju Surabaya, mataku tak bisa lepas dari wanita yang duduk di kursi 15B, tepat di seberangku. Ia adalah pesona yang memecah kebosanan malam. Namaku Dimas, seorang fotografer lanskap berusia 24 tahun. Malam itu, pikiranku melayang bebas, melukis pemandangan yang tak kasat mata di luar jendela kereta. Sesekali, aku melirik ke arahnya. Ia duduk sendiri, sibuk dengan buku di tangannya. Sampai akhirnya, tatapan kami bertemu. Ia tersenyum tipis, senyum yang mampu menghentikan detak jantungku sejenak. Rambut coklatnya yang bergelombang jatuh lembut di bahunya, dan aroma vanila dari parfumnya menyeruak, menawan indraku. "Maaf," sapanya lembut. "Kursi ini kosong." Aku tergagap. "Iya, silakan." Ia meletakkan bukunya, mengeluarkan earphone, lalu menatapku lagi. "Perjalanan jauh, ya?" Aku mengangguk, mencoba menahan gugup. "Lumayan." "Aku Lena," katanya. Suaranya selembut belayan angin malam. "Kamu?" "Dimas," jawabku, merasa sedikit lebih rileks. Kereta mulai melaju, lampu gerbong diredupkan, menyisakan cahaya temaram dari lampu baca. Beberapa penumpang mulai terlelap. Namun obrolanku dengan Lena justru semakin hangat. "Aku suka naik kereta malam," bisiknya. Suaranya sedikit bergetar. "Tahu kenapa?" "Kenapa?" tanyaku. Suasananya lebih intim, sepi, dan tenang. Jawabnya, matanya menatapku penuh makna. "Dan biasanya, aku bertemu orang-orang menarik." Tangannya tak sengaja menyentuh lenganku saat berbicara, terlalu sering untuk disebut kebetulan. "Aku jadi nggak ngantuk nih gara-gara kamu," tawanya renyah. "Kalau begitu, maaf dong." "Lena saja, jangan pakai Mbak," godanya, senyumnya nakal. "Kamu tahu kenapa aku duduk di sini?" "Enggak, kebetulan mungkin." "Bukan," ia tersenyum. "Tadi aku memang sengaja. Setelah kamu beli tiket, aku minta sama petugas loket, kursi di sebelah kamu." Pengakuan itu membuat suasana menjadi aneh. Namun Lena dengan cepat membuatnya terasa menyenangkan. Ada getaran tak terduga yang mengisi ruang di antara kami. Kereta melaju membelah kegelapan malam. Namun pikiranku melayang jauh. "Dimas," bisiknya tiba-tiba, mendekatkan wajahnya. "Boleh jujur?" "Tentu saja. Aku sebenarnya nggak nyaman kalau tidur sendiri dalam perjalanan malam begini. Rasanya lebih tenang kalau ada yang menemani." "Kamu bisa menemaniku, kan?" Aku menahan napas. "Menemani? Dalam artian bagaimana?" Ia tertawa kecil, lalu menyandarkan kepalanya di bahuku. "Kayak gini aja sudah cukup kok. Ternyata kamu hangat, ya?" bisiknya. Jantungku berdebar tak karuan. Bahunya menempel erat di bahuku. Aroma parfumnya semakin kuat. Tangannya bergerak perlahan menyentuh jemariku yang diam di pangkuan. Sebuah genggaman kecil, namun terasa begitu dalam, hangat, menenangkan, sekaligus menggoda. Beberapa menit kami hanya terdiam. Namun sentuhan itu berbicara lebih banyak dari 1000 kata. Ia tak mengalihkan kepalanya dari bahuku, meski matanya terpejam. Aku sempat ingin bertanya siapa dia sebenarnya, dan semua tentang dirinya. Namun, di tengah malam yang sepi, dalam gerbong yang berguncang pelan, aku memilih untuk menikmati momen ini. Aku belum menikah, namun entah mengapa, kadang aku kesepian, dan butuh bahu untuk bersandar. Aku tak menjawab, hanya membalas genggamannya lebih erat, karena aku tahu, malam ini bukan tentang asal-usul, bukan tentang masa lalu atau masa depan. Ini tentang dua orang asing yang duduk berdampingan, dan merasa saling terhubung, bahkan hanya untuk semalam. Dan semalam itu, terasa begitu panjang, dan membuat hati bergejolak. Entah sejak kapan kepalanya begitu betah bersandar di bahuku. Aku bisa merasakan helaan napasnya yang lembut, kadang menyentuh leherku. Aku mencoba tenang,
padahal tubuhku sedikit tegang. Suasana gerbong semakin hening. Hanya suara roda kereta bergesekan dengan rel dan dengung AC yang terdengar samar. Tiba-tiba, Lena menggeliat pelan, lalu mengangkat kepalanya. "Maaf, ya, aku nyaman banget tadi," katanya lembut. "Tidak apa-apa," jawabku sambil menoleh padanya. Detik berikutnya, pandanganku bertemu dengan matanya. Dekat sekali, sorotnya tenang, namun penuh sesuatu yang tak terkatakan. Jemarinya naik perlahan, membetulkan kerah kemejaku. Gerakannya kecil, namun terasa menggoda. "Kamu dingin?" tanyanya, menatapku intens. "Sedikit," jawabku. Lena tersenyum, lalu menarik selimut tipis dari tasnya, yang membuatku terkejut. Ia malah membuka selimut itu dan menawarkannya padaku, bahkan menarik setengahnya untuk menutupi kami berdua. "Daripada kedinginan, mending kita berbagi," katanya. Kini kami berdua duduk sangat dekat. Di balik selimut, tangannya masih menggenggam jemariku, membiarkannya tetap di sana. Diam-diam, kehangatan itu menyusup ke dadaku. "Dimas," bisiknya tiba-tiba, "aku suka suasana seperti ini. Tenang, gelap, dan cuma kita berdua yang tahu apa yang terjadi." Aku menahan napas, dan entah kenapa, aku mulai merasa nyaman di dekatmu. Jarang sekali aku begini dengan orang yang baru ku kenal. Suasana makin menghangat, bukan karena udara, melainkan karena kedekatan yang tak biasa ini. Kami bukan sepasang kekasih. Kami bahkan belum bertukar nomor. Tapi rasanya, seperti sudah kenal lama, seperti dua jiwa yang saling membutuhkan. Tangannya kini menyentuh lenganku, mengusap pelan, seolah ingin mengenalku lebih jauh. Aku membiarkannya, bahkan merespons dengan membalas genggamannya lebih erat. Lena memejamkan mata, lalu menyandarkan kepala ke bahuku lagi. Kali ini bibirnya nyaris menyentuh leherku. Napasnya lembut dan hangat. "Kamu wangi sekali." "Aku suka," bisiknya, setengah menggodaku, setengah membuatku makin sulit bernapas. Aku tersenyum. "Kamu juga." Kami diam, tapi diam yang penuh makna. Di balik selimut itu, kami berbagi kehangatan. Bukan sekadar karena udara malam yang dingin, tapi karena hati yang sama-sama butuh pelukan, walau sesaat. Di tengah laju kereta yang bergoyang pelan, begitu pula dengan kami. Lalu Lena berbisik lagi, "Semoga malam ini bukan mimpi, ya?" Aku tak bisa berkata-kata, hanya menoleh perlahan ke arahnya, dan ia pun membuka mata. Sekilas, pandangan kami bertaut lagi, dan untuk sesaat, ia mendekat, bukan untuk mencium, tetapi untuk membisikkan kata yang membuat tubuhku gemetar. "Nanti kalau kamu turun di stasiun, jangan langsung pergi, ya? Temani aku sebentar. Aku belum mau berpisah denganmu." Aku hanya mengangguk pelan. Di tengah dinginnya suasana dan sepinya kereta, tubuh kami makin dekat, dan napas kami saling terasa. Tak perlu berlebihan, karena justru yang membuat malam itu terasa hangat adalah kedekatan yang tanpa kepastian itu. Sekitar pukul 4.20 pagi, kereta memasuki kota Surabaya. Lampu-lampu kota mulai menyala terang. Lena mulai merapikan rambutnya, melepaskan selimut, lalu menatapku dengan senyum yang entah mengapa, membuat jantungku berdetak tak beraturan. "Kita hampir sampai, ya?" katanya pelan. Aku mengangguk. Walau dalam hati aku enggan. Aku juga belum siap untuk berpisah. Kereta berhenti di stasiun. Penumpang satu persatu turun. Namun Lena masih duduk, sambil melirikku. "Kamu tunggu aku, ya? Aku mau ke toilet sebentar. Nanti kita ngobrol di luar, sebentar saja. Jangan kemana-mana," katanya cepat. Aku mengangguk. Jantungku berdetak lebih cepat. Apa maksudnya? Mau ngobrol soal apa? Dan kenapa dari semalam dia seperti menyimpan sesuatu? 10 menit kemudian, ia keluar dari toilet. Rambutnya tergerai. Riasan tipis di wajahnya sedikit diperbaiki. Wajahnya terlihat makin segar. Bahkan di tengah dinginnya stasiun pagi. Tanpa banyak kata, ia mengajakku duduk di bangku panjang dekat warung kopi stasiun. Penjualnya belum buka.
Hanya ada kami dan 1-2 tukang becak yang masih terkantuk-kantuk. Lena menoleh, menatapku dalam-dalam. Aku harus jujur sekarang, katanya tiba-tiba. Aku diam, mencoba tenang. Aku ke Surabaya bukan untuk liburan, tapi untuk melarikan diri. Aku mengerutkan dahi. Melarikan diri. Ia mengangguk. Ya, dari tunanganku. Seketika itu juga, udara pagi yang dingin terasa makin menusuk. Tapi aku tak menyela. Aku dijodohkan. Orangnya baik, mapan. Tapi aku tidak cinta. Dan selama ini aku nurut. Tapi kemarin, aku cuma berpikir, sekali ini saja. Aku hanya ingin memilih seseorang yang bisa membuatku nyaman. Itu saja. Matanya sedikit berkaca-kaca. Dan anehnya, saat di loket, aku malah bertemu kamu yang lagi sendirian. Aku masih diam. Tidak tahu harus berkata apa. Tapi Lena tersenyum kecil, menahan emosi. Kamu mungkin pikir aku gila, tapi semalam aku merasa tenang, hangat, dikenal. Meskipun kita cuma ngobrol di kursi sempit, di kereta yang melaju dalam gelap. Napasku tertahan, lalu bertanya pelan. Lalu, sekarang kamu mau kemana? Ia mengeluarkan ponselnya, membuka aplikasi, lalu menunjukkan sebuah titik di peta. Aku sewa sebuah homestay kecil di kawasan Trawas, dan aku sendirian. Aku memandangnya. Ada harap dalam tatapannya, semacam undangan untuk ikut dalam pelariannya, untuk menjadi satu-satunya orang yang dia percaya, saat seluruh dunia ingin dia menjadi orang lain. Aku akan ke sana sekarang, tapi kalau kamu mau ikut sarapan dulu di sana, aku akan senang sekali. Kita bisa ngobrol lebih bebas, tidak harus buru-buru, santai saja. Aku tidak langsung menjawab, tetapi hatiku tahu jawabannya sejak tadi malam. Sejak dia menyandarkan kepala di bahuku, sejak dia menggenggam tanganku dalam gelap. Ya, aku ikut, jawabku. Lena menatapku lekat, lalu tersenyum lega. Lalu dengan tenang, dia menggandeng tanganku, dan kami berjalan keluar stasiun bersama. Perjalanan ke Trawas hanya sekitar 1 jam. Namun, di dalam mobil sewaan itu, keheningan kembali menyelimuti kami. Bukan canggung, tetapi penuh getaran yang sulit dijelaskan. Lena duduk di sampingku, menatap keluar jendela sambil sesekali mencuri pandang ke arahku. Aku tahu, hatinya sedang ribut, mungkin sama seperti hatiku. Homestay tempatnya menginap ternyata sederhana tapi menawan. 2 lantai, dengan balkon kecil yang menghadap perbukitan hijau. Udara pagi menyapa kami dengan kabut tipis. Begitu masuk, Lena langsung membuka jaketnya dan meletakkannya di sofa. Anggap saja rumah sendiri. Ya, katanya. Aku mengangguk. Masih agak kikuk. Tapi saat dia tersenyum, kikuk itu menguap perlahan. Dia berjalan ke dapur, membuka kulkas, lalu menoleh ke arahku. Mau kopi atau teh? Kopi saja, deh, jawabku. Beberapa menit kemudian, kami duduk di teras depan, masing-masing dengan cangkir hangat di tangan. Dedaunan berembun, burung-burung mulai bernyanyi, dan kabut perlahan naik. Suasana begitu tenang, tetapi dalam diam itu, matanya tak berhenti memperhatikanku. Aku masih belum percaya kamu mau ikut ke sini, katanya tiba-tiba. Aku juga, jawabku jujur. Tapi ada sesuatu yang dari semalam bikin aku penasaran sama kamu. Penasaran? Katanya sambil mencondongkan tubuh sedikit ke depan. Tentang apa? Aku menatapnya. Tentang siapa kamu sebenarnya, dan kenapa kamu membuat aku merasa diperhatikan, bahkan saat kita belum saling kenal. Lena menghela napas pelan, lalu meletakkan cangkirnya di meja. Ia mendekat dan duduk lebih dekat dari sebelumnya. Dimas, aku sudah terlalu lama jadi perempuan yang baik, sopan, menahan diri, dan patuh. Katanya dengan suara pelan tapi penuh emosi. Semalam, saat duduk di sebelahmu, aku merasa bebas. Aku bisa jadi diriku sendiri. Tangannya menyentuh bahuku, lembut, perlahan, bukan menggoda, tapi seperti butuh tempat untuk bersandar. Matanya menatapku dalam. Kalau kamu pikir aku wanita aneh, mungkin aku memang sedang aneh hari ini.
Tapi bukan untuk main-main. Aku cuma ingin merasakan rasanya dicintai dengan tulus, walau cuma sebentar. Aku menelan ludah. Tanganku naik, menyentuh pipinya yang halus, dan dia tidak menolak. Bahkan matanya menutup pelan, seperti menikmati sentuhan itu. "Lena," bisikku. Aku tidak tahu ini semua akan berakhir seperti apa. Tapi aku di sini, bukan cuma karena penasaran. Dia membuka mata, lalu menatapku. Terus, "Karena apa?" "Karena kamu membuatku merasa dibutuhkan." Dia tersenyum, senyum yang lembut, dan sedikit gemetar. Dia bersandar di dadaku, memelukku. Bukan pelukan menggoda, tapi pelukan orang yang ingin merasa diterima. Dan aku memeluk balik, tanpa banyak tanya. Dan pagi itu, udara terawas yang dingin, tak mampu menandingi hangatnya seorang wanita yang baru ku kenal semalam. Tapi seolah sudah kutunggu seumur hidup. Aku membiarkan waktu mengalir hingga senja menyapu malam. Detik demi detik kami hanya diam, membiarkan jiwa kami saling bicara. Jantungku berdetak pelan, seirama dengan napasnya yang mulai tenang. Lena tidak berkata apa-apa, tapi saat dia menatapku lagi, matanya penuh sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Semacam keberanian untuk membiarkan dirinya rapuh. "Aku kedinginan," bisiknya pelan. Matanya tak lepas dari mataku. Aku mengangguk, lalu berdiri, menggandeng tangannya. Kita ke dalam. Kami masuk ke kamar homestay yang bernuansa kayu hangat. Lampu kuning temara memantulkan bayangan tubuh kami ke dinding. Hujan tipis di luar jendela menambah sunyi lembut, seperti sengaja diciptakan untuk membungkus malam itu. Lena berdiri membelakangiku. Aku hanya menatapnya, membiarkan semua terjadi dengan keheningan yang penuh arti. "Kamu yakin?" tanyaku pelan di dekat telinganya. Dia mengangguk pelan. "Aku cuma ingin dicintai malam ini, cuma itu." Dan aku pun menjawabnya bukan dengan kata-kata, tapi dengan tatapan yang tidak lagi menyimpan ragu. Pagi menjelang dengan cahaya yang menerobos lembut melalui tirai tipis. Aku bangun lebih dulu, turun ke dapur kecil, menyalakan air untuk menyeduh kopi, dan menyiapkan roti panggang sederhana. Langkah pelan terdengar dari atas. Senyumnya muncul begitu melihatku sibuk di dapur. "Kamu bisa masak juga ternyata." Godanya sambil duduk di kursi tinggi dekat bar dapur. "Cuma bisa bikin kopi dan gosongin roti," jawabku sambil menyodorkan cangkir. Dia menerimanya, menghirup aroma kopi dalam-dalam. Tapi pagi ini terasa beda. Hangat sekali. Aku duduk di sebelahnya. Malam tadi juga beda. Dia tertawa pelan, lalu menyandarkan kepala ke bahuku. "Kita memang tidak tahu ini semua akan berakhir bagaimana, Dimas." Aku menggenggam tangannya. "Tapi kalau kamu mau, aku ingin menjalani ini hari demi hari. Mulai dari pagi ini," bisiknya, sambil menyesap kopinya perlahan. Dan di balik dinginnya udara pegunungan terawas, pagi itu terasa seperti awal dari sesuatu yang sulit dijelaskan, tapi ingin terus dijalani. Ponselnya berdering, sepertinya ia menerima pesan dari seseorang. Ia berdiri, menatapku lama, lalu berkata pelan, "Aku harus jujur, Dimas." Aku hanya menatapnya diam. Jantungku berdetak tak karuan. "Aku datang ke Terawas bukan untuk liburan," lanjutnya. "Aku dikirim seseorang untuk mendekatimu, untuk membuatmu jatuh." Aku terhenyak. "Apa maksudmu?" "Ayahmu pernah menghancurkan hidup orang yang sangat berarti bagiku. Aku ingin balas dendam lewat kamu. Awalnya aku niat, betul-betul niat. Tapi semua berubah sejak malam pertama kita bertemu di dalam kereta itu." Ia menggigit bibir, menahan emosi. "Sialnya, aku jatuh cinta, Dimas. Padahal awalnya semua ini cuma permainan bagiku." Aku terdiam. Napasku berat, antara marah, kecewa, dan bingung. Karena hatiku juga sudah terlanjur tertambat padanya. Jadi semua yang kita alami, dan tentang perjodohan itu, bagian dari rencanamu. Ya, Dimas. Tapi aku ingin mengakhiri semua kebohongan ini. Aku ingin memperbaiki semuanya. Kalau kamu masih mau. Masih mau?
gumam Dimas, menatap wajah wanita di depannya yang kini tampak jauh lebih jujur daripada sebelumnya. Lena, kamu tahu, aku tidak benci kamu. Aku cuma kecewa. Lena mengangguk pelan. Air matanya mulai menggenang. Aku mengerti. Semua ini salahku. Dari awal, aku cuma disuruh mendekatimu, membuatmu nyaman, agar rencana berjalan lancar. Dan kamu berhasil. Potong Dimas pelan. Lena berjalan pelan mendekat. Suaranya bergetar. Aku mulai takut kehilangan kamu. Dimas. Awalnya, iya, semua ini tugas. Tapi di tengah jalan, kamu malah membuatku jatuh sungguhan. Dimas memalingkan wajah, menatap keluar jendela, melihat bayangan dirinya yang bingung. Lalu dia menarik napas panjang. Kalau kamu benar-benar mau memperbaiki semuanya, kita mulai dari nol. Tidak ada kebohongan. Tidak ada yang disembunyikan. Kamu siap? Lena mengangguk cepat. Kali ini dengan mata yang tak bisa menyembunyikan harapan. Aku siap. Tapi apa kamu yakin? Masih mau melangkah sama orang seperti aku? Dimas tersenyum samar. Aku tahu kamu bukan orang jahat. Lena, kamu cuma salah langkah. Dan aku masih ingin tahu, seperti apa kamu kalau jujur sepenuhnya. Lena terisak kecil, lalu menggenggam tangan Dimas di atas meja. Terima kasih. Aku tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini. Kami memulai ulang semuanya. Tanpa kebohongan, tanpa dendam. Hanya cinta yang tumbuh dari puing-puing niat jahat. 3 bulan kemudian, kami sudah tinggal bersama di kota Bandung. Suatu malam, saat aku pulang, aku melihat amplop coklat di meja makan tanpa nama. Aku membukanya perlahan. Isinya, foto-foto Lena bersama seorang pria tua yang kukenal, ayah angkatku. Dan di baliknya, tulisan tangan, permainan belum selesai. Lena hanya pion, target utamanya kamu. Jantungku berdegup kencang. Di belakangku, Lena berdiri diam, wajahnya pucat. Lena, kamu belum cerita semuanya, kan? Tanyaku pelan. Lena menunduk. Belum. Dan mungkin sekarang sudah terlambat. Suaranya bergetar, memecah keheningan yang menyesakkan di antara kami. Amplop coklat dengan tulisan tangan misterius itu terasa seperti bom waktu di meja makan. Ayah angkatku, wajah pria tua di foto itu, adalah sosok yang disegani sekaligus misterius dalam hidupku. Mendengar bahwa Lena, wanita yang kini ku cintai, hanyalah pion dalam sebuah permainan dendam, meremukkan hatiku. Aku meletakkan amplop itu perlahan, seolah takut meledakkan kebenaran yang lebih besar. Apalagi yang belum aku tahu, Lena? Tanyaku, mencoba menenangkan diri. Namun, amarah dan kekecewaan mulai membakar dalam diriku. Apakah semua ini hanya sandiwara? Perjalanan di kereta, homestay di Trawas, semua kehangatan itu palsu. Lena mengangkat kepalanya, matanya berkaca-kaca. Tidak, Dimas, perasaanku padamu tidak palsu. Awalnya, memang semua adalah bagian dari rencana mereka. Pria itu, dia adalah paman kandungku. Dia meyakinkanku bahwa ayahmu telah menghancurkan keluarganya, merebut segalanya dari mereka. Dia menjanjikan kehidupan yang lebih baik jika aku bisa membuatmu jatuh dan membalas dendam. Lalu, apa rencananya? Desakku. Nada suaraku lebih keras dari yang kuinginkan. Dia ingin aku mendapatkan akses ke semua rahasia keuangan ayahmu, dan kemudian menjebaknya dalam kasus korupsi besar yang akan menghancurkan reputasinya, bahkan mungkin membuatnya dipenjara. Lena menarik napas dalam. Aku tidak pernah berniat sejauh itu. Dimas, aku hanya ingin membalas dendam atas penderitaan keluargaku. Aku tertawa getir. Jadi, semua pengakuan di stasiun tentang tunangan dan perjodohan itu hanyalah tipuan untuk mendapatkan simpatiku. Tidak sepenuhnya. Lena menggeleng cepat. Tunangan itu memang ada. Paman menjodohkanku dengan putranya, sepupuku sendiri, untuk memperkuat aliansi mereka. Aku memang tidak mencintainya. Dan saat itu, bertemu denganmu di kereta adalah momen di mana aku merasakan kebebasan yang belum pernah kurasakan.
Rasanya, aku ingin lepas dari semua rencana itu. Air mata mulai menetes di pipinya. Aku tahu aku salah. Aku sangat menyesal. Dimas, aku ingin menghentikan ini semua. Aku tidak bisa melanjutkan kebohongan ini lagi. Aku menatapnya. Rasa sakit bercampur dengan kebingungan. Bagaimana mungkin seseorang yang begitu tulus di mataku bisa menyembunyikan rencana sekelam ini? Kenapa baru sekarang kamu bicara? Karena aku sudah mencintaimu, Dimas. Lena berbisik, mendekatiku dan mencoba meraih tanganku. Aku mundur selangkah, menolak sentuhannya. Aku takut kehilanganmu, tapi aku tidak bisa lagi hidup dengan kebohongan ini. Paman terus mendesakku, mengancam keluargaku jika aku tidak melaksanakannya. Amplop itu, mungkin dia yang mengirimnya, untuk memaksaku bertindak lebih cepat. Aku menunduk, mencerna semua informasi ini. Ayah angkatku, pria yang membesarkanku dengan penuh kasih sayang, rupanya memiliki musuh yang sedalam ini. Dan aku, tanpa sadar, menjadi target balas dendam mereka. Kita harus berhati-hati, Lena, kataku akhirnya, tanpa menatapnya. Jika pamanmu seberani itu mengirimkan amplop ini, dia tidak akan berhenti begitu saja. Lena mendekat lagi. Kali ini aku membiarkannya. Ia memelukku erat, seolah mencari perlindungan. Aku akan membantumu, Dimas. Aku akan ceritakan semua yang aku tahu tentang rencana paman. Hari-hari berikutnya terasa seperti berjalan di atas pecahan kaca. Lena menceritakan semua detail rencana pamannya, nama-nama yang terlibat, dan strategi yang akan mereka gunakan. Aku merekam setiap informasi, berusaha menemukan celah, mencari cara untuk melindungi ayah angkatku dan diriku sendiri. Rasa kecewa pada Lena masih ada, namun ketulusannya dalam ingin memperbaiki semuanya sedikit demi sedikit melunturkan amarahku. Kami bekerja sama, menyusun strategi balasan, mencari bukti-bukti untuk membongkar kejahatan pamannya sebelum dia sempat menghancurkan hidup ayah angkatku. Di tengah perjuangan ini, ikatan kami semakin kuat. Cinta yang tumbuh dari kebohongan dan dendam itu, kini berjuang untuk bertahan di atas kejujuran dan kepercayaan yang baru. Kami tahu jalan di depan tidak akan mudah, namun kami berjanji untuk menghadapinya bersama. Suatu malam, saat kami sedang menyusun strategi, ponsel Lena berdering. Nama pamannya terpampang di layar. Lena menatapku, ragu. Aku mengangguk. Angkat, bisikku. Lena mengangkat telepon. Suaranya tegang. Pamannya terdengar mengancam, menuntut Lena untuk segera menyelesaikan misinya. Lena mencoba beralasan, mencari waktu. Namun, suara di seberang sana semakin meninggi. Tiba-tiba, Lena menjatuhkan ponselnya. Wajahnya pucat pasi. Ada apa? Tanyaku cemas. Dia tahu, Dimas, bisik Lena. Matanya melotot ketakutan. Dia tahu kita sudah tahu. Dia mengancam akan melakukan sesuatu pada ayahmu dan seluruh keluargaku jika aku tidak segera melakukannya besok pagi. Jantungku mencelos. Permainan ini baru saja berubah menjadi sangat serius. Kami tidak punya banyak waktu. Ancaman itu terasa nyata, dingin, dan mematikan. Malam itu, di kota Bandung yang dingin, kami menyadari bahwa kami tidak hanya berjuang untuk cinta kami, tetapi juga untuk kebenaran dan keselamatan orang-orang yang kami sayangi. Ini adalah pertaruhan terbesar dalam hidup kami, dan kami harus menang. Nasihat pembelajaran. Kebenaran, walau pahit, adalah satu-satunya jalan menuju pembebasan, meski seringkali membuka kotak Pandora yang lebih besar. Namun, dengan keberanian dan kepercayaan, bahkan dari puing kehancuran, cinta dapat menjadi tameng terkuat melawan bayangan masa lalu.